Halo, kami dari kelompok 2 dengan materi rancangan bujur sangkar Latin. Di sini kami akan menjelaskan makalah kelompok kami dengan judul Analisis Pengaruh COD atau Chemical Oxygen Demand terhadap kualitas air sungai di Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Sumber data dari makalah kami ini merujuk pada sebuah skripsi atas nama Ferawati dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di makalah kami terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Halo, baik selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini akan terdapat 5 yang akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya air adalah kuantitas air yang sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ke tahun. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Sebagaimana dipahami bahwa kadar COD dari air memiliki standar-standar yang melalui hasil riset yang panjang. Kandungan COD yang melebihi batas normal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bagi yang mengkonsumsi air tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, batas baku mutu air kelas 2 untuk kadar COD sebesar 25 mg per liter O2. Oleh karena itu, bahwa dalam rangka memberikan acuan terhadap masyarakat akan pentingnya terhadap kadar air dengan zat-zat dari air yang diperbolehkan pengkonsumsiannya secara berkala atau periodik, perlu dilakukan uji kelayakan konsumsi dari suatu air sungai. Konsumsi baik berupa pemanfaatan untuk perikanan, konsumsi rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami pakai di sini yaitu apakah kadar COD pada air sungai di Kecamatan Bontomaranu melebihi kadar yang ditentukan berdasarkan metode rancangan bujur sangkar Latin atau Latin square. Hipotesis yang kami gunakan yaitu mengenai pengaruh perlakuan. Dengan H0, tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respons yang diamati, dan hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh perlakuan terhadap respons yang diamati. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kadar COD pada air sungai di Kecamatan Bontomaranu melalui metode rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan program studi statistika Universitas Airlangga semester 3. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri di sini kami bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan dan memperdalam materi pengolahan data dengan metode rancangan bujur sangkar Latin atau Latin square. Dan bagi pembaca yaitu untuk menambah pengetahuan bagi pembaca bagaimana mengaplikasikan rancangan bujur sangkar Latin atau Latin square. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi pengetahuan bagi pembaca bahwa air yang selama ini mereka konsumsi atau gunakan merupakan air yang sesuai dengan syarat batas air baku atau tidak. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pokok bahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, itu ada definisi dari Chemical Oxygen Demand atau COD, atau kebutuhan oksigen kimia. Itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang ada dalam 1 liter sampel air.
Sedangkan angka COD itu merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Apabila nilai COD ini melebihi ambang batas yang dianjurkan, yaitu 200, lebih dari 250 ml per liter, maka kualitas air ini tidak baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengganggu kehidupan makhluk yang tinggal di sumber air tersebut. Selanjutnya ada fungsi COD. Fungsi COD yang pertama itu digunakan untuk mengukur jumlah senyawa organik di dalam air. Fungsi yang kedua diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Fungsi yang ketiga, jika pada perairan terdapat bahan organik yang resisten terhadap degradasi biologis, misalnya tanin, fenol, dan polisakarida, ataupun sebagainya, maka lebih cocok dilakukan pengukuran COD daripada BOD. Fungsi yang keempat adalah sebagian besar aplikasi dari COD ini menentukan jumlah organik polutan ditemukan di air permukaan, misalnya di danau, sungai, ataupun limbah. Kemudian ada baku mutu lingkungan. Apa sih baku mutu lingkungan? Baku mutu lingkungan ini adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baku mutu lingkungan ini ada 5, ada baku mutu air, itu ambang batas kadar bahan atau zat yang diperbolehkan berada di sumber air. Baku mutu limbah cair, itu ambang batas yang diperbolehkan dikeluarkan dari suatu produksi kegiatan di badan air. Kemudian baku mutu emisi, ambang batas kadar yang diperbolehkan pada sumber pencemar ke udara. Ada baku mutu air laut, ambang batas kadar bahan atau zat yang diperbolehkan berada di perairan laut. Dan yang terakhir ada baku mutu udara, yang merupakan ambang batas kadar zat yang diperbolehkan ada di dalam udara. Selanjutnya ada RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin. RBSL ini digunakan pada saat peneliti ingin menyelidiki pengaruh perlakuan terhadap hasil percobaan, dan hasil percobaan tersebut juga dipengaruhi oleh dua sumber variansi lain, di mana jumlah antara perlakuan dan kedua sumber variansi yang lain itu harus sama. Selanjutnya, model linier dan analisis seragam untuk RBSL. Model linier untuk RBSL ini rumusnya YIJK sama dengan mu plus alfa I plus beta J plus gamma K plus EIJK, di mana IJK berjalan dari 1 sampai R. Keterangannya yaitu YIJK merupakan pengamatan perlakuan ke K dalam baris ke I dan kolom ke J. Sedangkan mu merupakan nilai tengah populasi, alfa I merupakan pengaruh aditif dari baris ke I, beta J merupakan pengaruh aditif dari kolom ke J, gamma K merupakan pengaruh aditif dari perlakuan ke K, sedangkan EIJK merupakan pengaruh galat atau error percobaan dari perlakuan ke K pada baris ke I dan kolom ke J. Alasan sebuah percobaan ini dikatakan RBSL yaitu bentuk rancangannya bujur sangkar, dengan kata lain jumlah taraf antara baris dan kolom sama dengan jumlah taraf perlakuannya. Perlakuan pada RBSL ini diberi nama sesuai dengan huruf Latin yaitu A, B, C, sampai Z. Dalam RBSL ini, setiap perlakuan yang diwakili dengan huruf tersebut hanya muncul tepat satu kali dalam setiap baris dan kolomnya. Berikut ini ada contoh tabel analisis dari hasil pengamatan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya ada uji normalitas. Apa sih uji normalitas?
Uji normalitas ini merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data ini berdistribusi normal ataupun tidak. Salah satu dari pengujian normalitas yaitu biasanya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Konsep dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya tersebut dengan distribusi normal bakunya. Distribusi normal baku itu sendiri adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas itu adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki variansi-variansi yang homogen ataupun heterogen. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data diperoleh dari penelitian Ferawati pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Analisis COD atau Chemical Oxygen Demand pada kualitas air sungai di Kecamatan Boto Maranu, Kabupaten Goa dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini variabelnya ada dua, yaitu variabel terikat kadar COD, lalu variabel bebas yang terdiri dari stasiun, titik pengambilan sampel, dan kedalaman. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini ditujukan untuk mencari solusi dari permasalahan nyata secara ilmiah. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan bujur sangkar Latin dengan 3 perlakuan dan 3 periode. Selanjutnya ada langkah penelitian. Yang pertama, identifikasi faktor. Yang kedua, menentukan matriks rancangan. Yang ketiga, pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan di Kecamatan Boto Maranu yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sampel diperoleh dari 3 lokasi atau stasiun di sepanjang daerah aliran sungai yang terdapat 3 sumber pencemaran, yaitu pabrik, pemukiman penduduk, dan persawahan atau pertanian. Setelah didapatkan 3 stasiun tadi, kemudian dilakukan pengukuran kedalaman sehingga didapatkan 3 titik pengambilan sampel berdasarkan arah arus sungai. Ketiga titik sampel tersebut diberikan 3 perlakuan yang berbeda, diantaranya P1 dengan kedalaman 20 cm, P2 dengan kedalaman 30 cm, dan P3 dengan kedalaman 40 cm. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas kadar COD menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya yang kedua uji ANOVA. Pengujian rancangan bujur sangkar Latin dengan menguji pengaruh perlakuan terhadap kadar COD menggunakan analisis seragam atau ANOVA. Yang ketiga ada uji homogenitas variansi. Pengujian homogenitas variansi untuk mengetahui apakah galat dari data tersebut bervariansi homogen atau tidak guna memenuhi asumsi galat. Yang keempat atau yang terakhir ada uji lanjut. Hal ini dilakukan apabila pengaruh dari perlakuan tersebut signifikan. Maka pengujian dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui detail perbedaan grup secara signifikan, yaitu dengan uji Duncan. Sekian penjelasan dari bab 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai lokasi dan titik pengambilan sampel, lalu hasil uji laboratorium, dan hasil analisis. Nah, yang pertama ini mengenai lokasi dan titik pengambilan sampel berada di Kecamatan Boto Maranu, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan.
Wilayah Kabupaten Goa sendiri 72,26%-nya berupa dataran tinggi berbukit-bukit dengan pengambilan sampel berada di Desa Romangluek dan Desa Pakato. Di sini penyusun juga mendapatkan 3 stasiun dan 3 kedalaman yang berbeda. Dengan stasiun pertama lebih dari 3 meter, stasiun 2 1,6 meter, dan stasiun 3 2,5 meter. Selanjutnya mengenai hasil uji laboratorium, di mana COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi dan mengakibatkan kurangnya oksigen terlalu dalam air. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tingginya kadar COD, maka semakin buruknya kualitas air tersebut. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, kadar maksimum COD yang diperbolehkan sebesar 250 mg per liter. Di sini penyusun juga menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dengan memenuhi syarat, yaitu jumlah baris sama dengan kolom sama dengan perlakuan sama dengan 3. Dan didapatkan tabulasi rancangan bujur sangkar Latin seperti berikut, di mana A menyatakan kedalaman 20 cm, B menyatakan kedalaman 40 cm, dan C menyatakan kedalaman 30 cm. Di sini melanjutkan hasil analisisnya, lalu diketahui bahwa tabel ANOVA-nya seperti berikut. Sebelum kita melanjutkan uji lainnya, kita juga perlu untuk menguji apakah data kita berdistribusi normal. Dengan H0 bahwa data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis, menolak H0 apabila p-value atau signifikan kurang dari alfa sebesar 0,05. Dan setelah melakukan uji SPSS, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa test distribution is normal. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa menerima H0 dan disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Karena di sini juga diketahui bahwa signifikannya lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya karena sudah lolos uji normalitas, kita bisa melakukan pengaruh perlakuan dengan H0 atau hipotesisnya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0, yang berarti perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dengan tau P tidak sama dengan 0, yang berarti bahwa paling sedikit ada 1 tau P tidak sama dengan 0. Dengan P 1, 2, dan 3. Daerah kritis menolak H0 apabila p-value atau signifikan kurang dari alfa, dengan alfa sebesar 5%. Nah, setelah itu kita melihat pada uji SPSS kita, yaitu test of between subjects effects. Dan di sini perlakuan kita adalah kedalaman yang diberikan terhadap sampelnya, terhadap respon, yaitu kadar COD yang sedang diamati. Dan didapati bahwa signifikannya sebesar 0,362. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa tidak menolak H0. Dengan kesimpulan perlakuan atau kedalaman pengambilan sampel tidak berpengaruh terhadap respon atau kadar COD yang diamati. Kenapa tidak menolak H0? Karena signifikannya ini lebih dari alfa. Oke, setelah itu kita juga perlu menguji apakah galat kita, menguji asumsi apakah galat kita ini bervariansi homogen atau tidak. Dengan H0, galat memiliki variansi homogen, dan H1, galat memiliki variansi yang heterogen atau tidak homogen. Dengan daerah kritis, menolak H0 apabila p-value atau signifikan kurang dari alfa, dengan alfa sebesar 5%. Setelah itu kita melakukan uji SPSS, dan didapati di sini test of homogeneity of variances didapatkan signifikan sebesar 1, sehingga dapat diambil keputusan bahwa menerima H0 karena p-value lebih dari alfa. Dan kesimpulannya adalah galat tersebut memiliki variansi yang homogen. Nah, setelah melakukan uji sebelumnya, kita juga perlu mengecek
dan mengetahui apakah data kita ini cocok untuk RAK atau RBSL dengan rumus efisiensi relatif. Di sini ER diketahui DBL plus 1 dikali DBB plus 3 dikali variansi B per DBL tambah 3 dikali DBB tambah 1 kali variansi L dengan derajat bebas L sama dengan 2. Ini diambil dari DBL ini merupakan hasil dari RBSL dan DBB ini merupakan derajat bebas galat dari RAK-nya. Lalu di sini maka variansi dari RBSL-nya sebesar 2123,94 dan variansi dari RAK-nya sebesar 2477,93 dengan hasil ER sama dengan 2,45 yang artinya untuk memperoleh sensitivitas RAK sama dengan RBSL maka ulangan dari RAK harus 2,45 kali ulangan RBSL sehingga penelitian ini akan lebih baik menggunakan RBSL. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tutorial mengenai SPSS-nya. Kita perlu menguji normalitas kita, yaitu dengan menganalisis apakah data kita berdistribusi normal terlebih dahulu, yaitu parametric test dan Yancey-Pekin. Di sini sudah dimasukkan tes variable list-nya, lalu diklik tes distribusinya normal. Klik OK. Di sini diketahui bahwa signifikannya lebih dari 0,05 semua, sehingga dapat diambil keputusan dan kesimpulan bahwa data kita berdistribusi normal. Selanjutnya, kita menguji pengaruh perlakuan. Univariate sudah dimasukkan tadi, lalu post hoc, model, klik custom sudah dimasukkan, continue, lalu post hoc sudah dimasukkan, oke, dengan equal variances assume dungkan, lalu klik continue, lalu save, klik unstandardize, lalu klik continue, bisa diklik OK. Nah, tadi kenapa kita perlu untuk klik save? Karena kita perlu mendapatkan hasil residual kita yang nantinya akan diuji pada variansi homogen. Di sini sudah didapatkan tabel ANOVA-nya dan diketahui bahwa kedalaman di sini signifikannya sebesar 0,362 yang artinya bahwa perlakuan atau kedalaman pengambilan titik tersebut tidak berpengaruh terhadap respon atau kadar COD yang kita amati. Selanjutnya, kita akan melakukan uji pada galat kita apakah variansinya bersifat homogen. Compare mean, lalu klik boundary ANOVA. Nah, di sini sudah saya masukkan tadi untuk residualnya untuk kadar COD dengan option homogeneity of variance test. Ini bisa diklik continue, lalu klik OK. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa signifikannya sama dengan 1, yang artinya sangat besar sekali menerima H0, sehingga homogen galat pada data kita variansinya homogen. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pokok bahasan yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian kadar COD di sungai yang terletak di Kecamatan Bontomaranu,
Dengan software SPSS didapat 3 kesimpulan. Yang pertama, dengan uji normalitas, hasil uji SPSS ini menunjukkan bahwa p-value dari titik perlakuan sebesar 0,826. Hal ini berarti p-value-nya lebih dari alfa yang besarnya 0,05, sehingga diperoleh keputusan bahwa H0 diterima, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Dari tabel ANOVA, diketahui bahwa p-value kedalaman pengambilan sampel yang merupakan perlakuannya itu sebesar 0,362, dan di sini berarti lebih dari alfa yang besarnya 0,05, sehingga H0 pun diterima, yang berarti bahwa perlakuan yang merupakan kedalaman pengambilan sampel ini tidak berpengaruh terhadap respon atau kadar COD yang diamati. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas variansi. Dari hasil uji SPSS ini menunjukkan bahwa p-value-nya sebesar 1, sehingga H0-nya diterima, yang berarti galat tersebut memiliki variansi yang homogen. Dan saran dalam upaya menjaga kondisi air sungai agar dapat terjaga dengan baik, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis atau peneliti yaitu pemerintah maupun masyarakat dapat memperkuat kebijakan tentang residu zat kimia pada masing-masing industri yang diperbolehkan dibuang pada aliran sungai, agar kualitas air sungai ini tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Saran dari kami pada penulis atau penelitinya, yaitu peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode rancangan yang lain untuk melakukan penelitian ini, karena jumlah perlakuan yang ideal untuk rancangan ini yaitu antara 4-8. Apabila perlakuan yang diuji hanya sedikit, yaitu kurang dari 4, maka penggunaan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL kurang efisien.